Halo, perkenalkan nama saya Alvina Dewani, seorang mahasiswa farmasi dan juga sebagai calon apoteker. Stunting itu sebenarnya bukan masalah hanya di Indonesia ya, masalah seluruh dunia. Indonesia masih diambang kronis untuk kasus stunting. Kasus ini bukan karena genetik, melainkan kurangnya gizi yang diberikan kepada anak. Stunting itu bukan hanya anak yang terlihat pendek, namun stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan anak karena kekurangan gizi dalam jangka panjang yang dimulai sejak janin dalam kandungan. Dampaknya sangat serius. Pertumbuhan otak di anak itu akan terganggu sehingga mempengaruhi kecerdasan dan juga daya tahan tubuhnya menjadi lemah sehingga mudah sakit. Di Indonesia, berdasarkan data terbaru, 1 dari 5 anak masih mengalami stunting. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024, prevalensi stunting Indonesia ini mencapai 19,8% atau setara dengan 4.482.340 balita masih mengalami stunting. Angka ini sudah turun, namun tetap masih jauh dari target. Artinya, pencegahan ini tetap harus dilakukan bersama. Lalu apa sih penyebab dari stunting ini? Pertama, yang paling utama adalah kurang gizi. Ini bukan soal anak tidak makan atau ini soal anak yang penting kenyang. Tapi ini makanan yang tidak memenuhi kebutuhan gizinya, terutama di 1000 hari kehidupan, yaitu sejak anak dari masih janin sampai ke umur 2 tahun. Kedua adalah penyakit infeksi atau lingkungan yang kurang bersih, sehingga gizi yang sudah dimakan itu tidak diserap dengan baik. Dan yang ketiga adalah pola asuh, dimulai dari ibu hamil yang kurang gizi, pemberian ASI yang tidak optimal, sampai dengan pemberian MPASI yang tidak bergizi, hingga kekurangan protein hewani seperti telur, ikan, dan ayam. Jika tidak dicegah, maka stunting ini akan dibawa oleh anak seumur hidupnya. Tapi, ada kabar baiknya, yaitu adalah stunting ini bisa dicegah. Bagaimana sih pencegahan stunting ini? Caranya begini. Yang pertama, untuk calon ibu hamil, itu periksa kehamilan secara rutin. Tidak lupa untuk minum tablet penambah darah dan juga penuhi gizi yang seimbang. Yang kedua, untuk bayi dari 0 sampai 6 bulan, itu berikan ASI eksklusif karena ASI merupakan makanan terbaik. Yang ketiga, untuk bayi usia 6 sampai 24 bulan, itu berikan MPASI yang bergizi, tidak lupa dengan lauk protein hewani dan juga imunisasi untuk pencegahan infeksi. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah untuk semua keluarganya, yaitu terapkan kehidupan yang bersih dan juga sehat di lingkungan rumah maupun lingkungan sekitarnya. Disinilah peran kami, terutama saya sebagai mahasiswi farmasi dan juga calon apoteker, ingin mengedukasi pentingnya gizi dan juga betapa pentingnya pencegahan stunting pada anak. Selain itu, saya juga ingin memantau dan juga memotivasi pada remaja putri dan juga ibu hamil untuk tidak lupa meminum tablet penambah darah. Ingatlah bahwa stunting ini bukan penyakit yang bisa kita sembuhkan, melainkan kondisi di mana kita bisa cegah sejak dini. Pencegahan hari ini dapat menentukan kualitas generasi Indonesia esok hari. Mari kita wujudkan generasi anak muda Indonesia yang sehat, yang cerdas, berdaya asing, dimulai dari keluarga dan juga dimulai dari sekarang.